Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lulu Nurjanah. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pramuka di dunia dan di Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan ekstrakurikuler SD. Namun sebelum itu budayakan subscribe, like, dan share video ini sebelum nonton. Terima kasih. Kenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, dikenal sebagai pemrakarsa gerakan pramuka di dunia, atau sering kita sebut sebagai Bapak Pandu Sedunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang saat itu menjadi Letnan Jenderal Tentara Inggris, mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea. Tujuan pramuka saat itu adalah mengurangi pergaulan buruk pada remaja pada saat itu, melakukan rutinitas yang positif, mengabdi pada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Accounting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan yang sebetulnya buku tersebut diadaptasi dari panduan militer Inggris, yaitu Age of Scouting, itu bagaimana tentang tentara bisa hidup di alam. Buku ini menjadi cikal bakal gerakan pramuka yang setelah itu banyak bermunculan organisasi kepramukaan sehingga pramuka tidak hanya dikenal di Inggris tapi juga di negara-negara lainnya. Nah, pada awalnya gerakan pramuka itu didominasi oleh laki-laki. Namun sejak 1912 muncul organisasi pramuka yang bernama Girls Guides yang didirikan oleh adiknya Baden-Powell. Nah, yaitu Agnes Baden-Powell. Lalu organisasi tersebut dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell sehingga pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki namun juga perempuan. Lalu pada tahun 1912 Baden-Powell menerbitkan buku keduanya yaitu Rovering to Success atau menjelajah menuju sukses, tentang menceritakan seorang pemuda yang menggayuh sampan hingga menuju pantai bahagia. Yang akhirnya buku ini menginspirasi gerakan-gerakan pramuka di dunia pada saat itu. Pada tahun yang sama dibentuklah organisasi kepanduan yaitu Javansi Pathfinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Nah, setelah peristiwa Sumpah Pemuda, semakin banyak organisasi kepanduan yang bernafaskan nasionalisme maupun keagamaan. Nah, untuk mempererat kepanduan Indonesia, maka dibentuklah organisasi persaudaraan antar pandu di Indonesia yang disebut dengan PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Nah, PAPI ini berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI pada tahun 1930. Gerakan kepanduan ini berkembang menjadi BPPKI pada tahun April 1938. Untuk mempererat kepanduan Indonesia, maka BPPKI mengadakan perkemahan kepanduan Indonesia pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Kirakan pada tahun 60-an banyak organisasi-organisasi kepanduan, yaitu lebih dari 100 kepanduan yang bernaung pada 3 federasi, yaitu Pandu Indonesia, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, yang akhirnya pada tahun 1961 gerakan pramuka terlahir, dilatar belakangi oleh banyaknya organisasi kepanduan Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Wapinas, Warnas, dan Kwarnasi serta penganugerahan Panji Pramuka. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 diperingati hari lahirnya gerakan pramuka di Indonesia sampai sekarang. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.